بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian, ni'matiyah, nikmatku, allati, yang, an'amtu, telah aku berikan, alaikum, atas kalian, wa aufu, dan penuhilah, bi'ahdi, janjimu kepadaku, ufi, niscaya aku penuhi, bi'ahdikum, janjiku kepada kalian, wa iyaya, dan hanya kepadaku, farhabun, hendaknya kalian takut. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang keesaannya, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi, kemudian terbaginya manusia menjadi 3 kelompok. Kelompok orang-orang yang beriman, kelompok orang kafir, dan orang-orang munafik. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan seluruh manusia untuk menyembahnya dengan petunjuk Al-Quran. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mulai menyeru bangsa-bangsa yang telah muncul kenabian di tengah mereka, dan Allah memulainya dengan kaum Yahudi dari kalangan Bani Israel yang tidak lain adalah anak keturunannya Nabi Ya'qub alaihi salam. Bani Israel adalah bangsa tertua yang memiliki kitab samawi, akan tetapi mereka justru adalah kaum yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Padahal mereka seharusnya menjadi orang yang pertama beriman kepada penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Bani Israel menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka akan nikmat banyak yang telah dianugerahkan kepada mereka. Allah mengingatkan mereka akan perjanjian di dalam kitab Taurat, yaitu untuk beriman kepada Allah dan para rasulnya, khususnya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan,
melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, Allah memerintahkan Bani Israel agar mereka masuk ke dalam agama Islam untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala juga berjanji kepada mereka, jika mereka mau untuk memenuhi janjinya, untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala dan kelapangan hidup di dunia. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya mereka takut untuk mengingkari janjinya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya yang menyimpang dengan berbagai macam cara. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras. Terkadang Allah menyebutkan kejahatan dan keburukan lalu mencela perbuatan itu. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang menyimpang dengan mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat yang telah mereka terima. Maka tujuan dari peringatan Allah Subhanahu wa taala itu agar manusia kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Pelajaran yang selanjutnya dari ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita rasakan. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang telah kita terima dengan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan pelajaran yang ketiga dari ayat ini, salah satu cara untuk menumbuhkan rasa syukur kita adalah mengingat-ingat tentang nikmat, merenungi nikmat yang telah kita terima. Maka mengingat akan banyaknya nikmat akan mendatangkan rasa malu untuk melakukan pelanggaran, mendatangkan rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu manakah yang telah kamu dustakan? Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai dalam mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mampu menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.